Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Malam ini baru saja saya ketemu dengan tim lawyer Riki Fatamazaya dan tadi juga ada yang lain. Setelah melakukan pendampingan terhadap Gus Nur, dan tadi juga terkonfirmasi Bambang Tri Mulyono juga ada di Bareskrim Mabes Polri, ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri. Maka tadi saya mengadakan press conference untuk memberikan penjelasan, dan nanti akan tayang premier juga. Kenapa kita langsung malam ini kita siarkan, karena kita ingin informasi ini cepat diketahui oleh masyarakat, dan nanti penjelasan lengkap di press conference juga akan ditayangkan ulang secara premier. Tapi sambil menunggu yang diupload oleh kawan-kawan tadi, penting sekali untuk menyampaikan bahwa tadi ada pemeriksaan Gus Nur dan juga Bambang Tri itu sama-sama diperiksa dan akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Untuk Gus Nur besok ada pemeriksaan lanjutan pada sholat Jumat sekitar pukul 14.00 begitu. Jadi yang pertama dituduh melakukan tindak pidana menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini pasalnya 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk kasus ini ancaman pidananya adalah 6 tahun penjara. Yang kedua, Gus Nur maupun Bambang Tri diperiksa, ditangkap dan ditersangkakan tadi dengan ketentuan pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Ini pasal berkaitan dengan menyebarkan hoax yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, di mana ancaman pidananya khusus untuk pasal 14-nya itu adalah 10 tahun penjara. Yang ketiga, ternyata juga disematkan dalam proses penyidikan itu pasal 156A KUHP. Ini pasal penodaan agama yang ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara begitu. Kita tadi baru tahu melalui rekan Riki Fatamazaya bahwa objek yang dijadikan materi muatan perkara yang mentersangkakan Gus Nur di panggilan kedua ini dan membuat Bambang Tri dijemput paksa, ditangkap malam ini, adalah konten video mubahalah Bambang Tri di acara podcast Gus Nur yang saat itu membahas soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Konten mubahalahnya itu dianggap telah melakukan penodaan terhadap agama. Kami juga bingung di mana letak penodaan agama ketika seseorang meyakini metode mubahalah untuk mendapatkan kepastian atau keyakinan akan suatu persoalan begitu. Dan rekan Riki Fatamazaya tadi dalam proses pendampingan, kebetulan saya tadi tidak ikut mendampingi karena saya ada tamu dari Lampung, sudah janji jauh-jauh hari. Ya, tadi pemeriksaan pendampingan oleh Riki Fatamazaya dan juga sempat Bang Damai Hari Lubis juga ikut mendampingi. Jadi kita sudah protes bahwa konten mubahalah Gus Nur itu tidak dapat dilepaskan dari konten ijazah palsu. Dan konten ijazah palsu itu sekarang bukan isu
sosial media, bukan isu politik, tapi itu adalah objek perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Itu adalah materi muatan yang dijadikan objek perkara dalam perkara nomor 592/PD3/2022/PNJKT-PST yang rencana sidangnya perdana adalah hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka semestinya penyidik sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 1956 harusnya menangguhkan pemeriksaan perkara ini sampai ada keputusan perdata pada perkara 592/PD3 tadi. Tapi kenapa konten mubahalah yang berisi mubahalah terkait ijazah palsu ini ditarik ke pidana, padahal sudah ada proses perkara perdata di pengadilan, padahal sedang diperiksa oleh majelis hakim. Pertanyaannya, wewenang hakim dengan polisi itu tinggi mana? Tentu tinggi hakim, karena semua muara penyidikan itu dipenuntutan oleh jaksa, dan semua penuntutan oleh jaksa itu muaranya adalah vonis dari hakim. Jadi menurut saya lancang sekali kalau perkara materi soal ijazah palsu itu diperiksa oleh penyidik padahal sedang dalam proses perkara perdata di pengadilan. Lalu nanti ada ambiguitas dua proses pada objek yang sama, walaupun tadi penyidik Bareskrim Mabes Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber mencoba memaksa mengaitkan dengan mubahalah Gus Dur yang seolah-olah mubahalah itu adalah perkara terpisah berbeda dengan kasus ijazah palsu. Seolah-olah mereka ingin katakan bahwa ijazah palsu biarkan berproses perdata di pengadilan, sementara penyidik fokus kepada mubahalah. Tidak bisa demikian, karena mubahalah itu berisi terkait soal ijazah palsu. Satu paket mubahalah itu metode untuk mencari kebenaran atau keyakinan akan kebenaran. Ijazah palsu adalah objek yang sedang dimubahalahkan, sedang dicari keyakinannya. Dan mubahalah saudara Bambang Tri itu memberi keyakinan kepada Gus Dur bahwa ijazah saudara Joko Widodo yang dimiliki saudara Jokowi, kalau di Gus Nur itu baik SD, SMP, SMA hingga kuliah itu adalah palsu. Namun kami ketika mewakili saudara Bambang Tri untuk mengajukan gugatan, itu kami hanya menggugat ijazah saudara Jokowi SD, SMP, SMA. Jadi tidak sampai kuliahnya ya. Makanya kemarin ketika UGM merespon dengan press conference, kami sangat sayangkan karena kami tidak pernah menjadikan institusi UGM sebagai tergugat atau pihak dalam berperkara, dan kami juga tidak pernah mempersoalkan ijazah S1 saudara Joko Widodo. Walau memang saya akui bahwa di buku Jokowi Undercover yang ditulis oleh klien kami, saudara Bambang Tri, itu memang jadi materi yang ditulis juga dan dijadikan bukti nantinya di dalam proses persidangan. Dan kita juga sudah tuliskan dalam posita, di dalamnya juga bahwa seluruh dalil-dalil posita itu juga termuat di buku Jokowi Undercover. Saya tadi sempat melihat akun resmi Bapak Amin Rais juga mulai menyinggung atau mengomentari soal ijazah palsu ini. Dan saya tidak tahu ini seorang yang memang dia dikenal di UGM juga sudah angkat bicara itu. Tentu kalau Pak Amin itu punya riwayat yang panjang di UGM, pernah ketemu saudara Joko Widodo, tentu dia tidak akan ikut-ikutan berkomentar. Tapi kalau Pak Amin yang notabene dekat dengan UGM dan kemudian juga ikut turut serta memberikan komentar dalam tanda petik mempersoalkan ijazah ini, ya ini semakin mengokohkan keyakinan dari Bambang Tri tentunya. Dan tentu saja kita semua juga bisa menilai kalau orang sedang menggugat presiden kok kemudian diciduk, ditangkap oleh polisi begitu, ya dugaan orang tentu ini tidak lepas dari
materi gugatan tadi. Makanya ketika materi gugatan itu ditarik-tarik ke isu penistaan agama, tarik-tarik dengan pasal 156A KUHP, ini sangat lucu menurut saya, sangat tidak relevan. Jadi terlihat jelas ada motif di luar hukum, di luar penegakan hukum, ada motif politik gitu. Tapi apapun, saya ingin tegaskan bahwa gugatan perkara perdata tetap jalan, panggilan tetap akan kami hadiri, dan perkara tidak gugur karena kuasa masih berlaku. Kami nanti akan mewakili Bambang Trimulyono hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, insya Allah ya, mudah-mudahan kita panjang umur sehat semuanya, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Jadi perkara tetap jalan, jadi jangan ada yang berasumsi kalau penggugat di penjara perkaranya berhenti. Tidak, dia tetap jalan. Kami yang akan mewakili saudara Bambang Tri sebagai penggugat untuk hadir memenuhi panggilan hakim, memenuhi panggilan pengadilan, dan tentunya kami nanti akan menemui Presiden Jokowi selaku pihak tergugat. Kalau dia hadir langsung, kami tidak tahu apakah beliau hadir langsung atau dikuasakan kepada lawyer atau kepada pejabat di bawah presiden, kita tidak tahu, kita tunggu besok. Kita juga akan menunggu apakah MPR RI juga akan datang selaku pihak tergugat, Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak tergugat juga apakah akan datang, dan tentunya juga Kemendikbudristek juga akan datang. Saya sudah koordinasi dengan kawan-kawan lawyer, kita akan hadir, dan insya Allah ini momentum penting bagi kami untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk membangun legasi negara yang bebas dari kepalsuan, negara yang jabatan presiden itu bersih dari segala tuduhan. Dan dalam kompens tadi saya katakan bahwa gugatan ini sebenarnya membantu Presiden Jokowi dari isu ini, agar kalau setelah nanti ada putusan, maka putusan itu bisa menghentikan perdebatan tentang soal ijazah palsu. Kalau putusan itu terbukti, kan bisa ditindaklanjuti oleh MPR RI sebagai pihak yang kami tarik sebagai tergugat. Untuk apa? Untuk mengadakan sidang istimewa dengan agenda pemakzulan, bukan pemakzulan, pemberhentian, karena kami di dalam petitum penggugat meminta agar Presiden Joko Widodo berhenti dari jabatannya apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukum? Menggunakan ijazah palsu untuk pencalonan pada Pilpres 2019 gitu. Terbukti ijazah yang digunakan itu adalah palsu gitu, atau dokumennya berisi dokumen yang tidak benar. Dokumen tidak benar, untuk dokumen yang palsu digunakan dalam proses pencapresan, tentu tidak ada yang menyatakan itu adalah perbuatan yang legal atau perbuatan yang sah. Jelas itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Jadi sidang istimewa itu sendiri juga tidak sulit-sulit amat ya, karena MPR ketika menjalankan sidang istimewa itu tinggal melaksanakan karena ini menjalankan amar putusan, bukan proses pemakzulan ya. Dan yang kedua, kalau kondisinya gugatan ini kalah begitu, itu juga akan menjadi selesai polemik tentang ijazah palsu. Kita nggak mau kan negara kita lama dengan polemik ijazah palsu, kan memalukan. Masa presiden pakai ijazah palsu, kan memalukan. Nah, makanya kalau kita sudah mendapatkan putusan pengadilan, kita harapkan isu ini berhenti gitu. Sehingga tidak perlu Pak Jokowi mengklarifikasi, UGM mengklarifikasi, ya cukup pengadilan putusan nanti yang akan menjelaskan bahwa memang benar kalau UGM kemarin ingin membersihkan soal isu ijazah palsu saudara Jokowi di UGM, walaupun tidak sebagai pihak. Nah, tadi melalui proses pengadilan juga, karena yang kemarin dilakukan itu menurut saya sangat disayangkan ya. Justru menambah gaduh statement atau klarifikasi dari UGM. Sumpah pers yang dilakukan oleh UGM itu
bikin isu ini tambah gaduh. Harusnya cukup ya gaduhnya di pengadilan ya, mengajukan dalil-dalil pengadilan, bukti-bukti pengadilan ya, jadi di ruang publik sehingga menjadi ramai. Dan hari ini juga menurut saya Barreskrim Mabes Polri Direktorat Tindak Pidana Cyber itu menangkap klien kami, baik klien Perdata maupun Gus Nur. Oleh Saudara Bambang Tri, kuasa hukum pidananya belum diteken, untuk kuasa Perdata saja yang sudah diteken untuk menggugat. Ini tambah gaduh gitu. Sebab mau alasan apapun penangkapan ini pasti masyarakat menyimpulkan ini terkait gugatan yang diajukan oleh Saudara Bambang Tri. Kalau Bambang Tri tidak menggugat, ya nggak ada penangkapan ini. Tetapi ketika menggugat, ini jadi masalah. Ini tambah gaduh menurut saya. Jadi soal ijazah palsu dengan adanya penangkapan ini justru semakin ramai jadi perbincangan lagi. Seharusnya sudah agak redup, sudah tinggal tunggu di pengadilan, vonisnya apa gitu. Ini menjadi gaduh lagi. Ini tidak lepas dari, ya saya tidak tahu ini kenapa kok bisa seperti ini. Makanya tadi ada 46 kalau nggak salah penyidik dilibatkan, saya bacakan dalam press conference. Harusnya penyidik yang banyak itu lebih bermanfaat untuk membantu proses penyelidikan tragedi Kanjuruhan timbang untuk menangkapi Gus Nur, menangkapi klien kami Bambang Tri gitu. Kalaupun ya Bambang Tri ditangkap, Gus Nur ditangkap, toh ini masalah ijazah palsu tidak bisa selesai dengan penangkapan, tetap harus bergulir di pengadilan, tetap jalan. Dan masyarakat juga tetap meminta kepastian tentang ijazah ini gitu loh. Bukan kemudian kalau sudah ditangkap gitu, oh sudah berarti masyarakat, oh itu yang gugat ijazah Jokowi ditangkap, udah selesai, nggak usah ngomongin gugatan lagi. Tidak, justru masyarakat bertanya-tanya, loh kok ditangkap, ini kan penggugat, menggugat itu kan hak konstitusional, kok ditangkap kan? Mengajukan gugatan itu adalah hak sekaligus kewajiban, hak bagi siapa yang ingin menggunakannya, kewajiban bagi orang yang punya pengetahuan akan ada bahaya dalam bernegara ini kalau hal-hal yang ilegal itu didiamkan. Jadi menurut saya Bambang Tri sebenarnya sudah membantu negara kita ini ya, agar proses bernegara itu sesuai dengan real konstitusi, agar kita tidak memiliki pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau kurang syarat, pemimpin yang tidak sah, pemimpin yang ilegal dan inkonstitusional. Bahaya sekali, bahaya. Masalah yang harusnya selesai kanalisasi lewat pengadilan justru diperlebar dengan proses pidana. Pasti nanti di proses perkara pidana akan jadi ramai, dan saya akan persoalkan ahli yang ditunjuk oleh polisi untuk memberikan keterangan bahwa mubahalah itu adalah menodai agama. Ini bahaya sekali. Bagaimana orang mengadakan mubahalah malah dituduh menodai agama. Ini bahaya sekali. Dan kalau ini dari MUI jelas gak mungkin lah. Gak mungkin ada ulama di MUI berani memberikan fatwa mubahalah itu menodai agama. Wong itu ajaran agama kok. Terlepas ada tata cara mubahalah yang berbeda-beda, tapi mubahalahnya itu sendiri adalah ajaran agama. Yang kedua, kalau bukan dari MUI jelas tidak memiliki otoritas, tidak bernilai keterangan ahli. Karena ahli yang punya otoritas untuk menyimpulkan ada tidaknya unsur menodai agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, harus berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Persis seperti kasus Ahok. Ahok dulu itu dinyatakan telah menodai agama, diantaranya ada sikap dan pandangan keagamaan atau fatwa ya kira-kira begitu dari Majelis Ulama Indonesia yang saat itu disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Subhanallah, ini apa akan berulang gitu? Kita tidak tahu. Dan kami sebenarnya ketika menggugat juga tidak berpikiran seperti ini. Kami itu sederhana ya, niat gugat, nanti ajukan bukti-bukti, periksa saksi, tinggal tunggu putusan.
putusannya menang, alhamdulillah. Putusan kalah, ya berarti kan sudah selesai juga gitu. Tidak bisa berlama-lama. Kalau ini kan jadi berlama-lama, pidananya jadi berlama-lama, perdatanya jadi berlarut-larut, dan di tengah masyarakat kan jadi, dugaan saya masyarakat justru semakin yakin kalau gugatan saudara Bambang Tri ini sesuai dengan fakta gitu loh. Bukan malah ragu ya, tapi semakin yakin gitu. Ini yang entah apa disadari atau tidak, tapi ya sudahlah, sudah terjadi. Kami kalau diminta pandangannya ya mintanya jangan sampai ditangkap nih klien-klien. Rakyat yang mengambil sarana legal konstitusional oleh gugatan, kok konten video dipersoalkan, sehingga ya tadi ubahalah pun dipersoalkan. Masya Allah. Mulai ngantuk pemirsa. Dari pagi sampai malam ini belum sempat istirahat, luar biasa. Jadi bentar lagi kita mau sampai. Nanti ini mengisi waktu luang saja ini sambil perjalanan pulang. Suara juga sudah mulai ada serak-serak. Tadi minum kopi kebanyakan ya. Subscribe ke channel dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu falsafah Jawa yang menarik. Becik ke titik Allah ketara. Yang benar nanti akan muncul, yang salah kan juga kelihatan. Dan di dalam ajaran Islam juga begitu. Bahwa kezaliman itu pada saatnya juga akan menemui balasannya. Tidak harus menunggu di akhirat, di dunia juga akan ditampakkan buah dari berbuat zalim. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari kilas balik yang akan membongkar dan memberikan balasan pada orang yang berbuat zalim. Saya tidak tahu. Jadi jelas kami sebagai kuasa hukum, sebagai lawyer, ya kami kalau ingin mencari kebenaran, metode kami ya lewat pengadilan, menggugat. Kalau Gus Dur ingin mencari keyakinan akan apa yang disampaikan oleh Bambang Tri, maka dia gunakan metode mubahalah, dan dia dapat keyakinan Bambang Tri itu benar karena dia berani mubahalah. Nah, saya untuk mencari kebenaran keyakinan sebagai lawyer, ya metodenya bawa ke pengadilan. Gimana kita saran untuk menguji kebenaran? Pengadilan, karena di pengadilan yang tergugat bisa mengajukan bukti, mengajukan sangkaan. Penggugat juga tidak hanya klaim, dia penggugat punya kewajiban membuktikan apa yang didalilkan gitu. Itu semua terbuka. Nah sayangnya sarana konstitusional ini justru jadi ternodai ya dengan adanya proses pidana. Harusnya Bambang Tri bisa hadir di pengadilan, ketemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian Presiden Jokowi juga bisa menunjukkan ijazah aslinya langsung kepada Bambang Tri ya. Kalau Presiden Jokowi ke pengadilan bawa ijazah asli ditunjukkan kepada Bambang Tri juga sudah selesai kan, puas gitu. Ini kalau Bambang Tri di penjara ini kan jadi polemik, jadi penjara. Astagfirullah. Baik, itu saja. Saya mulai ngantuk nih, dan saya juga sudah mau sampai ke perjalanan. Insyaallah setiap ada perkembangan kita akan update lebih lanjut. Billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.